Hai, semuanya. kembali lagi bersama kita di acara Wida Wida Show. Show. Wih, ada. Di sini kita bakal nemenin kalian nih untuk seneng-seneng dan seru-seruan bareng kita. Betul banget, acara ini cocok buat kalian yang gabut atau gak tahu mau ngapain. Bener, kali ini gue bakal nemenin kalian untuk happy bareng dengan gue Nabila Fauzia dan temen gue. Muhammad Fikri. Nah, Bil, tahu gak sih anime yang lagi booming banget di Indonesia? Apa sih emangnya? Ada, pokoknya animenya tuh udah dari zaman dulu deh. Berarti udah legendaris banget ya? Bener, penasaran gak apa? Penasaran banget. Udah kita lihat yuk cuplikannya. Check it out! Salah satu hal yang membuat One Piece begitu istimewa adalah dunia yang luas dan kaya yang diciptakan oleh Eiichiro Oda. Dunia ini dipenuhi dengan pulau-pulau eksotis, kota-kota yang beragam, dan berbagai kelompok etnis dan budaya. Di dalam trailer tersebut, hanya Luffy saja nih yang diperlihatkan dengan kekuatan barunya, yaitu Gear 5. Sepertinya Luffy akan segera mengakhiri Kaido yang sedang berada di kekuatan bentuk naga miliknya. By the way, Bill, dengan kita nonton anime nih, Ya. kita bakal punya pengalaman baru tau. Iya ya, kan anime bersangkut paut dengan Jepang gak sih? Bener. Nah, di luar sana mungkin ada ya orang yang suka nonton anime yang punya karakter kesukaan gitu ya. Bener banget, kalau nggak salah denger itu disebut waifu atau husbu gitu gak sih? Ya gitulah disebutnya. Nah, pasti mereka pengen gak sih ngegambar karakter yang mereka suka. Pasti banget ya. Nah, ngomong-ngomong tentang gambar nih ya, dari gambar kita bisa ngehasilin cuan loh. Bentar, dari gambar ngasilin cuan. Kalau nggak salah itu namanya open Open commission. Iya, Nah, lupa. ya, open commission. Biasanya nih orang yang buka jasa itu suka ngepost hasil gambarannya ke sosial media. Oh, berarti begitu cara dapat cuannya ya? Bener. Oh iya, kalau nggak salah ingat, seperti narasumber kita kali ini, apa lanjut aja. Dan narasumber kita kan. Narasumber kita hari ini bukan sih yang jago banget gambar anim? Iya, nah penasaran nggak? Penasaran banget. Nah sebelum itu, gue punya nih cuplikan hasil karya-karyanya. Kita Boleh. lihat yuk. Yuk, Check it out. You don't even know my name, I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 알리는 지금. Oke, ini dia bintang tamu kita. Halo semuanya. Hai. Silakan duduk. Silakan duduk, silakan Oke. duduk. Oh iya, kita belum kenalan nih, namanya siapa sih? Halo semuanya, kenalin nama saya Syifa Nur Saki. Aku biasa dipanggil Saki. Halo Saki, Halo, Saki. selamat Halo, datang. Bila Fikri. Ya. Penasaran ya? Nah, Ki, Saki ini kan suka banget ngegambar ya? Ya. Nah, apa sih motivasi Saki gitu nyampe suka ngegambar? Iya nih, apa sih motivasi kamu? Siapa tahu yang menonton video ini bisa terinspirasi kayak kamu juga. Benar. Oke, ini aku boleh cerita dulu gak sih? Boleh, banget. boleh. Nah, awal aku terinspirasi gambar itu, aku terinspirasi dari bibi aku. Itu tuh waktu TK atau sebelum TK gitu, aku udah seneng coret-coret. Jadi setiap aku main ke rumah bibi aku tuh suka diajakin gambar gitu. Kan waktu itu juga zaman-zamannya Naruto gitu kan. Jadi anime ya, keluarga aku pada tahu anime lah gitu. Jadi aku Iya. suka tuh sama anime, cantik-cantik juga kan. Iya. Nah, iya dari situ aku suka ngikutin bibi aku ngegambar dan keterusan sampai sekarang gitu. Wah, Wah, keren banget. Dari kecil berarti ngegambar ya. Nah, dari semua gambaran Saki, ada gak sih gambaran yang paling gampang Saki gambar? Kalau gambaran yang paling gampang digambar itu tergantung karakternya. Karena mungkin dari detail-detail baju atau
Ya, tergantung. Ya. Kalau yang tadi itu yang paling gampang, sekarang yang paling susah itu karakter apa? Kalau karakter yang paling susah itu menurut aku karakter dari game ya. Soalnya dia biasa tuh pakai armor gitu kan. Nah, ya itu gambar metalnya susah sih. Dan kalian tahu gak sih Genshin Impact gitu? Game yang bisa bikin meledak itu ya? Karena penyimpanannya penuh banget. Dari bajunya detail Genshin Impact itu udah parah banget deh. Tapi kelebihannya itu karakternya pada cakep-cakep, pada ganteng-ganteng gitu. Setuju gak? Benar. Nah, dari gambaran-gambaran Saki, ada gak gambaran yang waktu ngegambarnya tuh paling lama? Nah, dari tadi kita cuma ngomongin doang nih. Boleh dong Saki tunjukin skill gambarnya sama kita. Boleh, 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 boleh. Nih, aku biasa gambar di Ibis Fine gitu kan. Gak pakai pola-pola gitu ya Saki? Asal sasut-sasut aja ya? Iya. Iya gitu. Keren banget. Iya, keren Iya. banget. Kita aja yang ngelihat kayak mangap banget ya ngelihat. Bisa langsung asal coret doang ya? Iya kayak santai aja gitu Iya. ngegambarnya gak ada Bener beban. banget. Iya. Nah, tadi kita udah ngomongin bakatnya Saki nih. Kita bakal manggil salah satu bintang tamu berikutnya yang jago banget ngedance. Oh, sebelum itu kita lihat dulu cuplikan dari rekaman dia nggak sih? Boleh, boleh. Ini dia, Cekidot. Be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know, night after night. I'll be loving you right 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nah, ini dia kita panggil narasumber kita. Halo. Halo. Hai, apa kabar? Halo. Baik, aku baik kok guys. Boleh lah perkenalkan dirinya dulu. Oke, annyeonghaseyo yorobun, konnichiwa, ohayo gozaimasu, konbanwa, dimanapun kalian berada, kenalin nama aku Dini Nurmadia. Kalian bisa panggil aku Dini. Salam kenal Dini. Halo, salam kenal. Nah, Kita punya Iya. beberapa pertanyaan nih seputar dance. Apa tuh? Bentar, sebelum kita ke pertanyaan, gua punya salah satu video waktu pertama kali K-pop melanda dunia nih. Boleh. Penasaran gak? Penasaran gak? Penasaran dong. banget. Apa Kita tuh? lihat nih cuplikannya. Cekidot. Mereka menyebutnya Hallyu atau gelombang Korea. Gelombang yang membawa produk budaya dan hiburan dari Korea Selatan ke puncak ketenaran itu kini telah menyapu dunia. Awal 2020 ini kita juga menyaksikan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, film berbahasa non-Inggris menang Piala Oscar kategori film terbaik. Dan film itu ialah Parasite dari Korea Selatan. Bagaimana bisa negara yang dulu seperti Indonesia sempat dijajah Jepang dan terkena krisis 97-98 kini menjadi pemain utama industri hiburan dunia? Paling lama ya, aku ada sih. Jadi aku pernah ngegambar itu sampai 1 bulan nyelesain. Karena karakternya banyak. Jadi kayak satu karakter tuh bisa selesai 1 harian gitu deh. Terus aku sama gambar backgroundnya juga. Itu tuh karakter dari aku sama teman-teman aku gitu. Nah, kalau momen yang paling berkesan sama kamu menggambar itu ada nggak? Ada sih pasti. Jadi kalau misal aku gambar nih, terus aku upload di Instagram gitu misalnya. Terus orang-orang tuh pada bilang, "Ih, lucu banget, cantik." gitu. Or something like that. Itu aku benar-benar senang sih. Terus juga kayak di notice sama sama idola kita gitu. Kayak aku pernah tuh, ini gak apa-apa ya cerita ya. Aku
Aku pernah gambarin VTuber dari agensi Hololive. Ada tuh namanya Kaela. Nah, jadi aku pas dia keluaran kostum baru, aku gambar tuh fan art karakter dia. Nah, abis itu pas aku upload di Twitter, itu tuh kayak yang like tuh banyak gitu. Aku kayak seneng banget deh pokoknya. Nah, terus aku itu posisinya lagi mau main kan ke rumah teman. Nah, terus dapat notif kalau misalnya gambar aku itu dipakein jadi thumbnail dia. Itu kayak bener-bener gitu deh. Boleh dong tepuk tangannya. Oke. Oke. Sebelum itu kita punya beberapa pertanyaan nih seputar dance. Iya nih. Pertanyaan pertama. Takut banget. Kok gue kayak mau diinterogasi nih. Apa tuh? Bolehlah ceritain Dini awal mula suka ngedance. Oh, boleh. Jadi guys, awal pertama aku suka ngedance itu emang dari kecil aku suka ngedance. Cuman aku tuh dikenalin K-pop pertama kali tuh tahun berapa ya? Kelas 5 deh guys, pokoknya sekitar tahun 2017-an. Dan aku juga dikenalinnya sama alumni sini. Kemarin, iya, kemarin dia tuh baru lulus pas aku kelas 11 nih, dia lulus. Nah, namanya tuh boleh kali ya sebut ya. Boleh. Namanya tuh Kak Windy guys, dari kelas PB Perbankan 1. Dan dia tuh ngasih tahu apa? MV Megustastu dari grup Jipren tapi sekarang udah disband guys, sudah bubar. Sayang banget. Iya. Nah, terus udah gitu aku tuh diliatin MV Megustastu judulnya ya. Kalian kalau kepo MV-nya gimana, cek di YouTube. Streaming ya guys ya, walaupun Jiprennya udah bubar. Ya. Terus aku disuruh milih tuh kayak bias kamu tuh yang mana nih? Pilih. Nah, aku pilih NH kan. Dulu tuh kayak oh my god dia lucu banget, cakep gitu kan, rambutnya panjang. Udah gitu, oh boleh deh. Nah, dia tuh ngeliatin MV lagi. Nah, judulnya Navilera. Dan aku disuruh pilih lagi. Coba deh pilih yang mana gitu. Aku ngeliat Sinbi, guys. Dia tuh lucu banget di situ. Kalian bisa lihat juga MV-nya Navilera ya guys ya di YouTube-nya Gfriend. Dan aku tuh pas di situ ini Anha yang mana, kan aku nggak tahu ya, kan dia awalnya panjang kan rambutnya ya segini. Tiba-tiba di MV Navilera pendek segini, bayangin gak sih? Tiba-tiba berubah gitu ya. Dulu juga aku waktu bocil kan kayak nggak suka sama cewek yang rambut pendek, bukan nggak suka sama cewek yang rambutnya pendek, nggak suka sama potongan rambut pendek gitu kan. Jadinya kayak iya udahlah aku Sinbi aja. Dan kebetulan Sinbi itu posisi di grupnya itu sebagai dancer. Jadi udahlah aku ikutin dia deh. Jadinya aku suka dia. Jadi dari situ awal kamu minat dengan ngedance ya? Ya, terus tadi dulu nih. Terus aku juga sama dia suka dia juga ngenalin nih K-pop ke istilahnya kayak mempromosin Gfriend lah ya. Ke teman-teman aku yang lain. Nah, terus udah gitu kita diajak sama dia belajar dance-nya. Udah gitu kita ngapalin lah walaupun kayak nggak karuan banget. Kita tuh kayak seapalnya aja namanya bocil gitu kan. Udah gitu juga kita pernah nari-nari depan rumah. Malu banget. Wajar masih kecil, iya wajar. Kayak pernah dibilang sampai ih orang gila sama anak yang seumuran. Astagfirullahaladzim gitu kan kayak. Sebenarnya mah mereka aja yang nggak ngerti. Iya. Ya. Tapi di situ kita kayak bodoh amat, pede aja gitu, kayak ngerasa kayak udah keren banget nih kita kayak nari-nari gitu, nice namanya bocil gitu kan. Masih pede banget ya. Terus udah gitu lama-lama dia tuh udah jarang main ya sama kita. Kayak dia juga anaknya anak rumahan banget sih kayaknya. Jadinya kalau misalnya diajak ke main kemana-mana, dia kayaknya nggak betah gitu. Jadi aku pulang dulu ya gitu, pulang duluan padahal janjinya balik lagi tapi kayak nggak balik lagi gitu. Jadi oh ya udahlah, udah gitu. Akhirnya kita sering main di rumahnya, tapi udah lama-lama bosen apa gimana gitu kan. Jadinya kita main masing-masing. Dan tuh aku tinggal berdua sama teman aku. Jadinya aku ngapalin dance tuh berdua sama teman aku masih tetep lah. Pokoknya ngikutin tuh dari Megustastu, Rauf, Navilera, bahkan Glass Bed aja yang lagu awal dia debut itu aku hafalin walaupun telat ya guys ya. Udah gitu Fingertip, Love Whisper, Time for the Moonlight, Summer Rain, apalagi lupa. Pokoknya itu banyak banget. Banyak yang nggak ingat. Sampai Mago. Pokoknya terakhir MV dia mereka sebelum bubar. Iya. Sedih banget.
Terus udah gitu apa ya? Si teman aku tuh kayak udahlah aku capek gitu, nggak mau ikutin dance lagi gitu. Jadinya tinggal aku sendirilah. Dan itu juga teman aku yang sendiri, tinggal satu yang masih ngikutin Jipren tuh, dia ngikutin cuman sampai MV apa ya, Love Whisper kalau gak salah, apa Summer Rain gitu. Dan udah deh, jadinya aku, wah ini kayaknya seru deh, kayak jadiin hobi. Udah gitu kayak, udahlah gue ini aja lah, hobinya nari aja gitu kan. Jadi aku walaupun gak jelas, walaupun udah mah aku belajar yang gak mirror, kayak sebisanya, yang penting aku suka dulu sama nari gitu. Yang paling benar tuh minat dulu ya. Iya baru betul. bakat. Jadinya aku pas kembangin baru-baru kemarin sih. Dan aku juga emang sempet, oh iya aku juga, maaf ya ini banyak ngomong banget ya. Nggak Gak apa-apa, kan kita sharing. Sharing. Dan aku habis suka Jipren juga, aku tuh nonton drakor judulnya Gangnam Beauty. Siapa yang nggak tahu? Ayo ngaku siapa yang gak tahu. Iya, yang peran utamanya ada Elu kan ya guys, ya. Terus udah gitu aku suka banget. Terus udah gitu kayak, oh ternyata dia dari grup boyband Astro namanya. Aku stalk lagi. Aku stalk mereka, boyband Astro tuh. Udah gitu aku suka. Dan udah gitu kayak ternyata dia tuh posisinya di grup itu sebagai visual sama vokal. Udah gitu, sedangkan aku tuh sukanya posisi, pokoknya kayak Millie Bias tuh posisinya yang dancer aja. Dancer atau gak rap. Nah, aku lihat Rocky, bodo amat pokoknya itu. Ya, udah gitu kayak, oh my god, keren banget dance-nya. Kayak di bawahnya Kai EXO, tahu gak sih? Orang banyak bilang kayak gitu guys. Ya, di bawahnya Kai. Pokoknya dia keren banget, dance-nya udah gitu rapper. Dan dia juga bisa nyanyi biasa aja gitu, kayak jadi nyanyi normal bisa, rapper bisa, dancer bisa. Jadi kan siapa yang tidak kepincut gitu ya. Ternempel ya. Iya, terus udah gitu jadinya aku ngebayasin dia, udah gitu aku dikasih tahu Treasure tuh sama temen aku. Siapa yang nggak tahu Treasure? Siapa yang tahu? Siapa sih? Iya betul. Lagi. Adanya Blackpink ya guys ya, us aja nggak tahu. Ya betul, dari YG. Nah, udah gitu aku belajar, pokoknya aku juga Astro belajar dance mereka walaupun gak karuan, bodo amat, yang penting tahu, yang penting apa, yang penting ngapalin lah, yang penting tahu intinya gitu. Iya benar. Udah gitu aku juga ngapalin Treasure, dance-nya gitu, sampai aku juga pernah ikut dance cover kontes mereka tahu. Oh, tepuk tangan dulu dong. Ya. Terus udah gitu, jadi itu tuh waktu era judul lagu guys. Iya, dalam tulisannya M triple gitu, M dibacanya Iya, dan aku tuh ngecovernya itu waktu, kalau gak salah waktu masih corona mau udah selesai. Dan aku nge-cover itu di mana ya, di SMP aku. Tapi di bagian SMK-nya karena itu lapangannya udah bagus banget guys. Udah gitu kayak aku nyuruh temen aku juga kan, kayak please namanya adalah temen aku, namanya udah sebut aja Galuh ya. Udah gitu kayak, tapi dia cewek guys, Galuh tuh cewek. Terus udah gitu ya udah deh, tapi dia mau ngerekaminnya sambil duduk. Udah gitu akunya juga kayak dulu masih gak pede depan kamera kan, jadinya kayak aku jauh, jadi udahlah tuh udah mah geter-geter jauh gitu. Jadinya ya udah bodo amat, yang penting oh ya udah deh, gak apa-apa kalau gak menang juga ya. Aku juga gak berharap menang, yang penting aku tuh dapat Yang penting ada pengalaman. pengalaman. Iya, dapat pengalaman. Udah gitu kayak tahu lah, jadi ngapalin dance-nya sekalian gitu. Udah teh, aku upload ke YouTube. Udah deh. Keren. Wih, keren banget emang. Boleh nanya gak sih? Boleh dong. Boleh. Perasaan kamu ngupload video itu gimana deh? Takut. Jujur, aku gak pede guys. Benar aja dia yang komen, itu kameranya kejauhan bro gitu. Iya tahu, maaf ya. Jadi aku tuh cuman have fun aja lah istilahnya. Aku mau hapus sebenarnya, cuman buat kenang-kenangan, ngerti gak sih? Iya, benar. Sayang, guys. Jadinya lagi kayak gitu? bodo amat lah, apa kata orang, biarin aja. Nah, kalau dance yang paling susah selama kamu belajar itu dance apa aja? Ada banyak. Nah, ya. Boleh. Apa Mau tuh? aku sebutin Spill, satu-satu nih. spill. Boleh. Dari G-Friend pertama ada finger tip, glass pad juga susah guys, soalnya
ada adegan yang itu apa namanya split berdiri, tau gak sih kayak gitu. Oh iya, tahu. Iya, makanya gitu. Udah gitu, apalagi Love Whisper juga susah, Labirin. Ini kalau salah penyebutan judulnya maaf ya guys ya, mohon maaf. Terus udah gitu, apalagi ya? Time for the Moonlight, dikit. Time for the Moonlight dikit. Udah gitu dari Astra juga ada yang One. Udah gitu Blue Flame, soalnya ada tengkurap-tengkurapnya kayak kalau nggak salah ya. Aku lupa banget guys. Terus udah gitu ada dari Treasure. Boy, judulnya lagu Boy, udah gitu Saranghe juga susah. Kalian tahu gak sih yang Saranghe DJ yang viral itu, guys? Iya. Tahu gak? Itu tahu. Dulu waktu zaman-zamannya corona gak sih, gitu kan? Ya bener banget. Iya, itu aku ngapalin juga tuh. Susah juga, ada yang guling-gulingnya, ada yang iya bener. Tapi kalau kalian bisa pilih sih, soalnya itu dibagi membernya, ada yang berdiri, ada yang guling-guling muterin gitu kan. Terus udah gitu lagu juga sebenarnya susah guys. Itu tengkurap juga ngebalik gitu-gitu, gerbuk-gerbuk gitu dah. Terus udah gitu lagu apa lagi? Udah sih kayaknya. Lumayan banyak ya yang susah Banyak menurut sebenarnya, ini ya. tapi kalau kalian mau belajar itu gak bakal kerasa susah guys. Bener guys. Pokoknya yang penting niat aja. Yang penting minat dulu. Betul. Nah, Dini, pengalaman dance Dini kan ya kalau misalnya kita hitung udah lumayan banyak lah ya. Nah, dari ngedance itu pernah gak sih cedera? Pernah, tentunya pernah. Tapi waktu itu aku mau disebutin gak sih posisinya? Boleh, Tapi aku udah lupa. Pokoknya tuh pernah di bagian paha, di bagian sini, sama di kaki lah, pergelangan kaki kalau gak salah. Cuman aku gak tahu di bagian mananya. Yang penting yang jelasnya di ini. Terus waktu aku ngapalin judulnya lagu S-Class, tahu gak sih dari Stray Kids? Ya. Oh iya, tahu yang. Iya, tahu. Ya. Terus udah gitu kayak ini aku sakit. Oh. Kayak saking full powernya gitu. Karena aku ngeliat mereka tuh kayak astagfirullahaladzim. Powernya banyak. maaf guys. Ini kayak mereka tuh kayak gimana ya? Powernya ada banget, kelihatan banget. Jadi aku kayak apa namanya? Nyamain powernya gitu ya. Iya, powernya biar lebih gitu. semangat. Dan padahal aku nggak pemanasan dan akhirnya sakit ini punggung kayak. Iya. Terus udah gitu, ini kok kenapa perasaan aku ngapalin Bite Me, ngapalin yang lain Unforgiven kok aman-aman aja lah, pas S-Class kok kayak sakit punggungnya gitu. Taunya kayaknya gara-gara S-Class sih. Kayaknya, tapi gak tahu juga, aku gak mau sebutin nama S-Class. Ya, terus ada lagi gak? Nah, kamu pernah gak sih ngehafalin lagu Korea gitu, Din? Pernah. Kalau nggak salah nge-rap ya? Iya, ada Kalau rapnya itu pernah juga. Beneran, coba dong nge-rap. Kita mau Ya denger dong, nih. kita mau dengerin nih Oh my ngilang-ngilangnya. god, boleh. Tapi tak dulu guys, tak dulu. Nanti pas aku bilang Delini where you at gitu, kalian langsung jawab my boo gitu ya. Bisa Nah, nggak? Ibu, jawab apa? My boo. Oke. Boleh deh musik. Diri gak sih kita dari yuk? Aduh takut banget. Hey, jam kena push ke tojo flame. Jauh dari bos na gimana frame. Bupika kaunchine kamchine peko sunaru caulane pemikamani. Oh, kamani negera na naman para batik konteyan처럼 남대로 내 맘을 뒤집어 넣어 그대라 쓰지만 해서는 밖에 못 나가 너 때문에 미쳐 주체 못하는 빛 달빛 아래 내게 너를 불러 들리니 where you at? Makasih. Keren banget, ya ampun. Makasih. Nah, sebelum kita akhiri talk show kita hari ini nih guys, gimana kalau Dini tunjukin satu dance yang Dini Simple. bisa? Iya boleh nih. Ya. Gimana kalau kamu ajarin kita juga yang simple-simple aja? Apa tuh yang simple super shy kali ya? Boleh. Boleh lah nunjukin dulu sebentar. Aja. Kaki boleh pindah gak maaf? Nanti aku kena. Iya gak apa-apa. Boleh ya sih? Boleh aja gak apa. Ya aku aja. Even though my name's 누구보다도 super shy, but wait a minute while I make you mine. Even though you're on my mind all the time, I wanna tell you, but I'm super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. I mean, 지금도 you're on my mind all the time.
Emang bakatnya Dini tuh gak perlu diraguin lagi ya, Iya. udah Tapi ditunjukin. malu banget tadi aku. Gak apa-apa kali-kali. Mati gaya guys, maaf ya. Terus? Segitu aja kali ya talk show kita kali ini. Aku Muhammad Fikri dan Aku Nabila Fauzia. mengucapkan banyak terima kasih kepada Dini dan Saki yang udah datang ke podcast lagi, ke talk show kita. Iya. Yeay. Makasih ya udah diundang ke podcast. Podcast lagi ke talk show-nya. Ya Jangan lupa makasih. untuk nantikan episode kita berikutnya di Wida Show. Wih, ada Show.